Seorang ustadz mengambil sebuah pernyataan dari seorang mu'alaf yang mengatakan bahwa dia menjadi Islam atau meninggalkan kekristenan karena tidak menemukan jawaban dari pemimpin-pemimpin gereja Katolik, tidak bisa menjawab pertanyaannya yang sangat sulit katanya, yaitu apa agama Yesus. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja hal ini merupakan hal yang rumit bagi mereka yang tidak paham, ya. Tetapi bagi yang paham ini tidak rumit. Maka di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan apa agama Yesus Kristus. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menjawab satu pertanyaan yang sangat sulit menurut salah seorang ustadz yang menggunakan pernyataan mu'alaf, ya, yang tidak menemukan jawaban atas pertanyaannya ketika dia bertanya kepada Pastor Romo dan petinggi agama Kristen dan tidak menemukan jawaban. Semuanya ambigu katanya. Maka dia memutuskan untuk meninggalkan Kristen, masuk ke agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan sebab hal ini sangat penting, ya, untuk kita mendengar dan juga menjawabnya nanti, karena ini menyangkut iman kekristenan. Kemudian jika tidak ada yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan mereka ini, tentu saja mereka merasa benar menganggap bahwa Yesus itu beragama Islam, ya. Karena selama ini mereka mengklaim bahwa semua para nabi itu beragama Islam. Karena arti Islam itu berserah diri, ya. Muslim itu berserah diri seperti Nabi Adam berserah diri kepada Tuhan, ya. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa semua para nabi termasuk daripada Yesus Kristus itu beragama Islam. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita memberikan jawaban, kita mendengarkan video atau penjelasan dari seorang ustadz yang ada berikut ini. Ini fenomena-fenomena yang terbaru, pemirsa, berkenaan dengan sejumlah misionaris, apakah itu dia pendeta atau itu pastor, ya, yang pada akhirnya tersadar bahwa selama ini dalam perjalanan hidupnya itu keliru, ya. Lasiman dididik dari sejak kecil itu sudah memang beragama Katolik, ya. Kemudian disekolahkan di sekolah Katolik dan menjadi misionaris Katolik, ya. Tetapi pada akhirnya juga sampai pada satu pertanyaan yang susah untuk dijawab, ya. Apa itu agama Yesus? Nah, dia kemudian mengalami kebimbangan, dan untuk memastikan mana yang benar, dia kemudian melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh agama Katolik sendiri yang sudah barang tentu kalau studinya itu bersifat kritis, maka semua doktrin dari Katolik itu tidak ada jawaban yang pasti. Semuanya ambigu, semuanya serba kabur atau justru menghindar dari pertanyaan. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan. Bahwasannya dalam video itu dia mengatakan bahwa seorang mu'alaf yang pernah bertanya kepada Romo, kepada pastor, mungkin kepada kepausan, ya. Mungkin dia sudah bertanya juga. Jadi teman-teman, kalau dia sudah bertanya kepada tokoh-tokoh agama Kristen, tentu saja bisa memberikan jawaban. Dan saya cuma curiga bahwa orang yang dimaksud oleh seorang ustadz tadi itu belum bertanya dan memberikan sebuah pernyataan sendiri dan menyimpulkan bahwa agama Kristen tidak benar, agama Yesus saja tidak jelas gitu, ya, sehingga dia mu'alaf dan tinggalkan agama Kristen. Nah teman-teman, kali ini kita akan menjawab
Apa agama Yesus? Ya. Ya, jadi secara simpel kalau kita jawab sebenarnya, Yesus tidak beragama. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang nujul atau menjelma menjadi manusia. Makanya saya selalu jelaskan bahwa Yesus Kristus itu memiliki dua natur. Ada natur manusia dan natur ilah atau ilahinya. Maka teman-teman sekalian, karena Yesus sudah mengambil rupa seorang manusia, maka dia mengikuti tradisi-tradisi dan penyembahan-penyembahan sesuai dengan aturan-aturan agama Yudaisme. Ya, karena Yesus lahir di Israel, teman-teman sekalian, jadi tentu saja dia mengikuti pola ibadah di sana, juga mengikuti sesuai dengan kontekstual di mana dia berada. Itu secara garis besar teman-teman sekalian mengenai apa agama daripada Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melihat dari sisi natur kealahannya, maka Yesus Kristus tidak punya agama. Bahkan datang ke dunia tidak bawa agama, Pak Ustadz ya. Yesus tidak bawa agama. Yesus bawa keselamatan. Dia memberikan keselamatan. Dia menawarkan keselamatan itu bagi yang mau, yang percaya, dengan cara yang dia sudah kerjakan. Kalau tidak juga percaya, ya tidak masalah. Toh juga ada surga dan neraka. Teman-teman sekalian, kenapa saya katakan tadi bahwa Yesus Kristus dalam natur manusianya, dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengikuti tradisi dan juga ada istiadat dan tentu saja agama yang dianut oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu agama Yudaisme. Di mana kita bisa melihat ini teman-teman sekalian, bahwa Yesus mengikuti semua persyaratan-persyaratan karena dia seorang Yahudi. Kita melihat dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 21, di sana kita mendapatkan bahwa Yesus mengikuti tradisi nenek moyang daripada orang-orang Israel yang telah turun-temurun sejak dari Bapak Abraham, ya. Lukas 2 ayat 21 berkata, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan seketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari sini saja kita melihat bahwa Yesus mengikuti semua aturan-aturan Yudaisme. Dia mengikuti kegiatan-kegiatan dan juga penyembahan, kepercayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Namun secara ilahinya, seperti saya sampaikan tadi teman-teman sekalian, bahwa Yesus punya natur keilahian atau kealahan, itu sama sekali tidak terikat dengan agama manapun, sebab Yesus tidak beragama. Nah teman-teman sekalian, kenapa sebenarnya ada pertanyaan semacam ini dari pihak Muslim? Jawabannya adalah karena mereka mencari-cari pembenaran, ya. Karena mereka itu dalam keraguan-raguan teman-teman sekalian, tidak yakin dengan kitab sucinya sendiri dan juga tidak puas dengan imannya sendiri, sehingga mengganggu kekristenan, ya, dan juga mengganggu Yahudi biasanya gitu ya. Mereka sangat benci dengan produk Yahudi saja dibenci. Nah teman-teman sekalian, alasan utama mereka yaitu untuk menjebak kekristenan. Ya, misalnya kamu Kristen, ketika ditanyakan hal ini tentu saja bingung kan? Kalau saudara berkata bahwa Yesus beragama Kristen, Anda akan dipermalukan, Anda akan dibungkam. Nah, Kristen saja baru ada sebutan Kristen itu di Antioquia pada tahun 42 Masehi. Setelah Yesus Kristus kembali ke sorga. Sebutan Kristen ini teman-teman bisa dapatkan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di sana pertama kali para murid-murid disebut sebagai Kristen, ya. Jadi
Yesus tidak mengenal Kristen, bagaimana mungkin dia beragama Kristen? Maka mereka akan masuk di situ. Ya, sebenarnya Yesus itu beragama Muslim loh. Karena kan Muslim itu kan berserah diri gitu ya. Berarti kalau berserah diri itu Islam. Ya, mereka akan menggiring sebuah narasi semacam itu yang menjebak kita sendiri, menjebak kekristenan. Itu sebabnya mereka bertanya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, dari jawaban yang saya sudah berikan tadi bahwa Yesus dalam natur keilahiannya tidak beragama, karena Yesus tidak bawa agama dan tidak mengajarkan agama apapun, tetapi Yesus mengajarkan keselamatan, memberi keselamatan, mengerjakan keselamatan bagi umat manusia. Ini yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi dalam natur kemanusiaannya, dalam rupa manusianya, dia menganut agama Yudaisme. Jadi sebagai kesimpulan kita teman-teman sekalian, ketika ditanyakan apa agama Yesus, dan sekaligus inilah jawabannya buat ustadz yang bertanya, Yesus tidak beragama Kristen dan tidak pula beragama Islam. Karena Islam saja baru muncul di abad ke-6 atau awal abad ke-7 teman-teman sekalian ya. Jadi Yesus tidak disebut Islam ya, atau menganut agama Islam. Jadi itu maunya para ustadz dan juga tokoh-tokoh agama Islam. Yesus itu dipaksakan beragama Islam hanya karena Yesus berserah diri dalam keadaannya sebagai manusia kepada Allah Bapa. Jadi teman-teman sekalian, inilah jawaban kita. Sekali lagi, natur manusianya Yesus menganut agama Yudaisme, tetapi natur keilahian Yesus, kealahan Yesus tidaklah beragama. Karena dia tidak bawa agama. Tuhan tidak bawa agama. Ketika nanti saudara masuk surga, Tuhan tidak tanya, kamu agama apa? Sekali lagi, saya tekankan di video ini, karena di video-video sebelumnya saya sering sampaikan, agama tidak menyelamatkan kita. Tetapi yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya kita. Teman-teman, sebagai ayat penutup kita melihat Yohanes 10 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ini untuk Islam ya. Kalian tidak termasuk domba-domba daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kalian tidak menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian. Ayat 27-nya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin, amin, amin. Jadi kita adalah domba-dombanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gembala kita semua. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Biarlah jawaban yang saya bisa berikan di video ini boleh menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.